Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku. Dan kali ini aku akan kembali membahas tentang serial Bumi, melanjutkan buku yang kemarin ya. Kita kemarin itu sampai di novel Nebula ya. Novel Nebula itu berarti buku ke-9. Dan sekarang kita bahas buku yang sebelumnya, yaitu Si Putih. Jadi novel Si Putih ini menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Nou dan seekor kucing peliharaannya bernama Si Putih. Buat teman-teman yang sudah baca serial Bumi dari awal pasti sudah paham betul bahwa Si Putih ini adalah kucing peliharaannya Raib. Tetapi sebelum menjadi kucing peliharaan Raib, Si Putih ini sudah lebih dulu melakukan petualangan di dunia paralel bersama Nou, dan itu diceritakan di novel ini seperti itu. Pertama, aku akan bahas tentang latar cerita di novel ini. Nah, di sini dituliskan bahwa kisah ini terjadi di klan Polaris. Klan Polaris itu adalah salah satu klan unik yang ada di konstelasi Ursa. Kenapa sih klan ini disebut klan unik? Karena klan Polaris ini memiliki bentang alam yang sangat amat menakjubkan. Memiliki miliaran spesies tumbuhan, memiliki jutaan spesies hewan, dan mereka semua ini hidup berdampingan dengan manusia. Nah, dengan hidup berdampingan dengan alam dan hewan-hewan yang luar biasa ini, manusia juga mengembangkan teknologi yang sangat amat luar biasa. Itulah sebabnya juga kenapa klan Polaris ini di novel ini nih disebut dengan panggung teknologi, panggung pertunjukan teknologi yang terhebat di dunia paralel kayak gitu. Tapi ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Sesempurna apapun klan Polaris diceritakan di novel ini, walaupun bentang alamnya luar biasa, walaupun manusia berhasil menciptakan keseimbangan dari keberagaman di dalam klan Polaris itu, tapi tetap saja ada satu kekurangan. Di sini dituliskan bahwa ketika sekali saja terjadi letupan kecil di alam semesta klan Polaris, itu dapat mengakibatkan virus menyebar ke seluruh klan. Beberapa memang hanya tertular dari hewan ke hewan saja ya, tapi beberapa yang lainnya juga bahkan bisa tertular ke sesama manusia kayak gitu. Jadi bisa terjadi pandemi kayak gitu. Nah, menyadari hal tersebut, para ilmuwan itu mencatat dengan baik sejarah pandemi di klan Polaris dan menyiapkan skenario terbaik juga untuk menghadapinya. Jadi, klan Polaris itu dibagi menjadi dua kawasan. Nah, pembatas antar kawasan itu adalah dinding setebal 100 meter dan setinggi langit, menjulang hingga langit gitu di sini tertulisnya. Nah, dinding itu fungsinya untuk memisah antara dua kawasan. Jadi, dua kawasan itu sebenarnya sama-sama hijau, sama-sama terawat, tapi hanya satu kawasan yang dihuni oleh manusia. Sorry ya teman-teman, berisik, ada santri gitu, nggak apa-apa. Nah, satu yang dihuni, satu laginya tuh enggak. Nah, yang enggak dihuninya ini itu diurus oleh teknologi tingkat tinggi, oleh robot-robot gitu, dijaga, dirawat wilayahnya, sehingga ketika pandemi terjadi di daerah yang dihuni oleh manusia, orang-orang yang sembuh ini, orang-orang yang tidak terpapar oleh virus ini dipindahkan ke kawasan yang bersih, kawasan yang baru, kawasan yang baik. Nah, yang terpaparnya gimana? Mereka ditinggalkan begitu saja di kawasan yang terkena virus itu dan hanya diurusi oleh robot-robot. Dan diurusinya juga ya cuma kalau meninggal dikuburin aja, bukan disembuhin, dirawat atau diobatin, itu enggak. Jadi kalau sudah terkena virus, dia akan ditinggalkan di kawasan yang terkena virus tersebut, sedangkan orang-orang, kerabat, semua orang yang tidak terkena virus itu dipindahkan ke daerah yang bersih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya ya teman-temannya. Jadi saat itu siklus pandemi yang biasanya 200 tahun sekali itu tiba-tiba datang lebih cepat. Banyak orang yang merasa janggal gitu dengan adanya kedatangan pandemi itu. Nah, kisahnya itu bermula saat pandemi memasuki kota Kota itu adalah kota yang ditinggali oleh Nou. Jadi saat itu Nou dan kedua orang tuanya itu tidak terpapar ya. Jadi mereka itu diperintahkan oleh pemerintah untuk pindah ke kawasan yang bersih, untuk segera beralih kayak gitu. Nah, tapi di tengah perjalanan menuju pintu gerbang menuju kawasan yang bersih ini, tiba-tiba Nou itu terjatuh ceritanya. Nah, tidak sengaja juga Nou itu tertempel sampah yang berserakan di jalan kayak gitu. Nah, tanpa disadari ternyata sampah itu ada virusnya kayak gitu. Jadi pas mau masuk ke pintu diperiksa oleh
alat pendeteksi gitu ya. Ternyata Nou ini terpapar virus, jadi terpaksa Nou ini ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya meronta-ronta, walaupun Nou menangis gitu ya, saya itu tidak terkena virus apa segala macam, tapi alat pendeteksi itu tidak bisa berbohong. Jadi Nou akhirnya positif terkena virus dan robot itu membawa Nou pergi jauh dari gerbang dan meninggalkan kedua orang tuanya yang harus pindah kawasan ke kawasan yang lebih bersih seperti itu. Nah, menurut para ilmuwan dan peneliti di klan Polaris, virus ini bekerja itu selama 24 jam. Jadi, ketika seseorang tidak bisa bertahan untuk 24 jam pertama, maka mereka akan meninggal. Tetapi ketika seseorang yang terkena virus ini bisa bertahan di 24 jam pertama, berarti dia otomatis akan sembuh gitu. Kemungkinan besar akan sembuh seperti itu. Nah, ketika Nou sedang berjuang mati-matian untuk melawan virus yang menggerogoti tubuhnya ya, dia itu mendapati seekor kucing yang sedang juga kesakitan, jadi seperti tertindih kayak gitu. Nah, Nou yang masih punya setengah tenaga untuk menolong, akhirnya menolong kucing tersebut, dan ketika kucing tersebut terselamatkan ya, Nou itu kembali tergeletak dan pingsan. Nah, untuk membalas budi kebaikan Nou, akhirnya si kucing ini juga membantu Nou untuk melewati masa kritisnya. Dia memberikan makanan, memberikan selimut, segala macam yang kucing ini ambil dari bangunan-bangunan sekitar yang sudah porak-poranda di situ ya. Lanjut ya teman-teman, sebenarnya ini mulai mendung padahal ini masih siang, tapi gelap banget, nggak apa-apa ya kalau tiba-tiba kualitas gambarnya terlihat lebih tidak bagus. Jadi kita lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, Nou itu akhirnya berhasil melewati masa kritisnya dengan bantuan si putih. Nah, ketika dia sudah sadar, dia sudah pulih, dia sudah bisa mengembalikan semua energi di tubuhnya, dia berpikir untuk mengejar orang tuanya untuk bisa pindah ke sisi satunya di kawasan klan Polaris yang bersihnya itu. Nah, Nou itu berpikir gimana ya caranya gitu. Sebenarnya dia tahu, sebenarnya tidak akan ada pintu di dinding besar dan tebal itu, tapi dia tidak mau berputus asa tanpa berusaha gitu. Jadi dia memutuskan untuk mengelilingi dinding itu. Dia tuh menyusuri dinding tersebut, mengelilingi klan Polaris untuk mencari jalan atau pintu yang bisa ia lewati untuk sampai ke kawasan baru di klan Polaris. Nah, perjalanan itu ditemani oleh si putih menggunakan sebuah paruh lancip yang ia temukan di salah satu gedung di kota kayak gitu. Nah, tetapi setelah 5 tahun dia bolak-balik memutari klan Polaris yang menyusuri dinding tersebut, dia tidak menemukan satupun celah yang bisa ia gunakan untuk melewati dinding tersebut. Akhirnya Nou pun berputus asa dan dia berpikir oke, mungkin ini yang terbaik, dan dia memutuskan untuk berpetualang ke lain tempat gitu. Jadi dia tidak hanya menyusuri dinding, kali ini dia berpetualang lebih jauh lagi untuk menyusuri kawasan klan Polaris yang tadinya ini terkena virus kayak gitu. Di dalam petualangan barunya tersebut, Nou itu tidak hanya berdua dengan si putih, dia juga bertemu dengan seorang kakek di tengah perjalanan, dan dari seorang kakek inilah dia mengetahui bahwa Nou ini memiliki kode genetik yang unik, yaitu dia bisa melakukan bonding dengan seekor hewan kayak gitu. Di dalam keberagaman klan Polaris itu memang ada beberapa penduduk yang bisa melakukan bonding dengan hewan. Mereka ini disebut dengan para pengendali hewan. Nah, para pengendali hewan dengan bondingnya ini itu bisa mencapai level tertentu. Saat itu level tertinggi para pengendali hewan yang bisa melakukan bonding dengan hewannya itu dimiliki oleh Raja Gunung Timur yang bisa mencapai level 6 ketika melakukan bonding dengan naga. Nah, Nou itu memasuki level pertama bonding dengan si putih itu ketika dia berkemah di tepi danau. Jadi saat itu dia berkemah dan dia membuat tameng transparan dari teknologi gitu ya, bukan dari kekuatannya. Terus tiba-tiba ada beberapa kepiting raksasa gitu menyerang, menghancurkan tameng tersebut. Dan saat mereka bertarung itu tanpa sengaja gitu, Nou itu melakukan bonding level pertamanya dengan si putih. Setelah berhasil melawan beberapa ekor kepiting raksasa itu, Nou melanjutkan perjalanan ke kota Mahrib. Nah, di kota Mahrib itu tidak disangka Nou ternyata bertemu dengan salah satu temannya bernama Esket. Jadi Esket ini diceritakan juga sama terpapar virus dan berhasil melewati masa kritisnya. Kemudian dia berhasil sembuh dan
tinggal akhirnya di kota Maghrib dan bekerja di sana. Jadi saat itu Nou, si Putih dan kakek itu sedang mencari makan siang gitu ya di sebuah restoran, kemudian bertemu Esket dan berbincang-bincang gitu, ngobrol di sana. Tapi Esket ini berbeda dengan Nou. Esket ini tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kode genetik apapun, sehingga dia merupakan penduduk biasa dan bukan pengendali hewan. Di dalam kehidupan klan Polaris, para pengendali hewan ini dikenal sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang rakus, orang-orang yang pengennya tuh menang sendiri, sehingga di dalam masyarakat pun mereka selalu diutamakan, diistimewakan dengan terpaksa ya oleh orang-orang kayak gitu. Dan gak ada penduduk biasa yang berani melawan para pengendali hewan kayak gitu. Namun image pada para pengendali hewan itu berubah saat Nou menolong Esket. Jadi ketika mereka sedang berbincang-bincang di sebuah restoran, nah Esket ini tidak sengaja mencari masalah, padahal sih enggak ya, tapi dianggap mencari masalah dengan 12 penunggang flamingo yang merupakan para pengendali hewan juga. Nah 12 penunggang flamingo ini marah karena mereka tuh merasa ini anak kurang ajar gitu, si Esket ini merasa kurang ajar gitu sama mereka gitu. Jadi mereka tuh marah, tapi Nou yang merasa Esket ini adalah teman dia gitu, walaupun Esket ini tidak termasuk pada pengendali hewan ya, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi Esket ini tetap temennya. Jadi Nou itu pengen nolong Esket gitu. Akhirnya Nou berantem lah di situ sama 12 flamingo. Penduduk sekitar itu kaget loh, mereka tuh sama-sama pengendali hewan tapi mereka malah berantem karena salah satunya itu membela orang biasa gitu. Akhirnya Nou bisa memenangkan pertarungan tersebut. Nou naik level, bondingnya itu ke level 2, dan walaupun pertarungan itu dimenangkan oleh Nou, tapi kabar tersebut segera menyebar luas di seluruh klan Polaris. Terdengar kabar bahwa ada seorang pengendali hewan yang baik hati, yang murah hati, yang mau menolong seorang temannya yang padahal merupakan penduduk biasa kayak gitu. Dan itu bukan hal yang baik guys ternyata. Setelah pertarungan, Nou melanjutkan perjalanannya ke kota Esok, tetapi di kota Esok ini tidak boleh ada benda terbang yang masuk. Jadi paruh lancip terpaksa diparkirkan di dermaga oleh Nou dan Nou harus menaiki kapal. Nah, tetapi lagi ketika mau masuk kapal nih, ternyata kedatangan Nou ini sudah ditunggu-tunggu oleh seseorang karena pertarungannya dengan 12 flamingo di kota Maghrib tadi itu menyebar luas berita bahwa ada seorang pengendali hewan yang kuat, yang berhati baik, yang luar biasa kayak gitu. Ternyata kedatangan Nou ke kota Esok itu sudah ditunggu oleh seorang jenderal bernama Uhlar di sini. Itu tulisannya benar-benar Uhlar ya guys ya. Nah, Jenderal Uhlar ini menawarkan sebuah kesepakatan dengan Nou, menawarkan sebuah jabatan yang tinggi di pemerintahan kepada Nou dan kakek kayak gitu. Tetapi karena Nou kan memang memiliki hati yang baik, hati yang murni ya, dia tidak tertarik sama sekali sama jabatan pemerintah gitu loh. Mau sebesar apapun kekuasaannya, dia nggak mau. Dia cuma mau berpetualang aja, berkeliling di klan Polaris kayak gitu. Akhirnya Nou itu menolak mentah-mentah jabatan tersebut. Dan penolakan itu membuat Jenderal Uhlar itu emosi. Akhirnya meletus lagi nih pertarungan antara Jenderal Uhlar dengan Nou. Nah, di pertarungan ini, Nou itu naik level lagi 2 kali lipat. Jadi yang tadinya level 2, sekarang bondingnya Nou itu masuk ke level 4. Tapi meskipun bonding Nou ini sudah sampai ke level 4, Nou tetap tidak bisa mengalahkan Jenderal Uhlar. Di tengah-tengah pertarungan, si Putih kalah dan tidak bisa melakukan bonding lagi dengan Nou. Akhirnya sang kakek ini terpaksa meminta ampun kepada Jenderal Uhlar dan membawa pergi Nou dan si Putih untuk segera diobati kayak gitu. Nah, awalnya sang kakek ini bingung mau dibawa kemana nih Nou sama si Putih gitu. Terus tiba-tiba datang 2 penunggang Phoenix. Nah, 2 penunggang Phoenix ini awalnya itu adalah teman akrab, teman baiknya Jenderal Uhlar dan Raja Gunung Timur. Mereka berdua itu ikut dalam pemerintahan mengurusi keseimbangan di klan Polaris. Tapi mereka ini sebenarnya tadinya nggak cuma berdua, mereka ini berempat. Ada 4 penunggang burung Phoenix. Tetapi ketika pandemi meletus, ketika Nou terpapar virus ini, pandemi yang baru ini meletus, 4 penunggang Phoenix ini mencurigai sesuatu, seperti ada kejanggalan gitu, karena seperti yang aku bilang di awal tadi, siklus pandemi ini ternyata datang lebih cepat daripada biasanya.
Nah, akhirnya 4 penunggang Phoenix ini mendesak Raja Gunung Timur untuk ngomong jujur gitu. Apa sih ini, kenapa pandeminya kok tiba-tiba terjadi? Ini disengaja disebarluaskan atau bagaimana gitu loh. Tapi Raja Gunung Timur ini membantah terus-terusan gitu. Padahal 4 penunggang Phoenix ini memiliki alasan yang sangat kuat kenapa Raja Gunung Timur ini dicurigai menciptakan pandemi di klan Polaris. Nah, untuk alasan kenapa 4 penunggang Phoenix ini mencurigai Raja Gunung Timur, teman-teman bisa baca langsung di bukunya ya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertarung 4 penunggang burung Phoenix dan Raja Gunung Timur. Tapi walaupun mereka 4 lawan 1 ya, tapi level bonding mereka tuh beda gitu. Raja Gunung Timur tuh satu-satunya orang yang bisa mencapai level bonding 6 gitu. Jadi ya akhirnya penunggang burung Phoenix ini kalah sisa 2, jadi gugur 2 sisa 2. Nah, yang 2 ini datang menolong Nou dan si Putih untuk mengantar si Putih ke seorang tabib gitu di tengah hutan untuk diobati. Selama si Putih menjalani pengobatan, penunggang burung Phoenix ini bercerita kepada Nou asal-usul kecurigaan mereka, kenapa mereka merasa bahwa Raja Gunung Timur ini sengaja memperluas menyebarkan virus di klan Polaris gitu ya. Dan fakta tersebut membuat Nou itu emosi, membuat Nou itu kesel gitu, marah. Kenapa sih ada orang sejahat ini gitu kan. Nah, setelah si Putih diobati, ternyata level bonding mereka itu naik lagi dari 4 ke 6 gitu, naik 2. Jadi ketika mereka mencapai level bonding yang ke-6 ini, jadi kan kekuatan mereka setara nih sama Raja Gunung Timur. Akhirnya Nou yang kesal, kecewa, dan marah karena perbuatan jahat Raja Gunung Timur itu memutuskan untuk balik lagi ke kota Esok untuk melawan, untuk bertarung, untuk memaksa Raja Gunung Timur untuk mengaku perbuatannya di masa lalu. Guys, sekarang mulai hujan dan sepertinya suaranya akan sedikit terganggu, tapi nggak apa-apa ya. Semoga suaraku masih jelas terdengar kayak gitu. Nah, meskipun level bonding mereka itu sudah sama, Nou dan si Putih 6 dan Raja Gunung Timur dengan naganya itu 6, tapi fisik naga dan Raja Gunung Timur yang gagah perkasa, dan mereka kan sudah berpengalaman bertarung berkali-kali ya. Jadi itu membuat Nou kesulitan untuk mengalahkan Raja Gunung Timur gitu. Di dalam pertarungan mereka sempat menaikkan level sampai ke level 7. Kemudian di akhir pertarungan, di endingnya itu Nou secara tidak sadar juga berhasil menaikkan level ke level 8. Dan Raja Gunung Timur tidak bisa melakukan itu karena Raja Gunung Timur itu mentok kekuatannya itu sampai ke level 7 aja gitu. Jadi dengan level 8 yang dimiliki oleh Nou, akhirnya Nou bisa mengalahkan Raja Gunung Timur dan mengusir Raja Gunung Timur dari kota Esok. Tetapi ternyata belum sampai situ, karena bukan serial bumi kalau akhirnya nggak menggantung. Nah, bagian mana sih yang menggantungnya? Jadi gini, kita teruskan dulu. Setelah selesai bertarung mengalahkan Raja Gunung Timur, melihat Raja Gunung Timur kabur pergi dengan kekalahannya, meninggalkan kota Esok yang diserahkan kepada 2 penunggang Phoenix, akhirnya Nou memutuskan untuk kembali ke kota Dan ketika kembali itu dia menemukan cara untuk membuka dinding setebal 100 meter itu. Dengan cara apa? Dengan cara meneriakinya. Ya, dengan cara sensor suara yang dihasilkan oleh si Putih, karena kan bonding level yang dimiliki Nou dan si Putih ini sudah sampai level 8 nih. Jadi kekuatan mereka juga bertambah, dan dengan suara yang dihasilkan, teriakan kencang dari si Putih itu ternyata bisa membuka pintu, membuka dinding setebal 100 meter tersebut. Tetapi ketika dinding itu sudah terbuka, Nou mulai memasuki gerbang tersebut, datanglah nih Raja Gunung Timur dan naganya yang membawa pergi si Putih yang sedang mengeluarkan kekuatannya untuk membuka gerbang. Tiba-tiba dibawa, dan akhirnya karena jarak si Putih dan Nou ini semakin jauh ya, jadi bonding mereka tuh terputus ikatannya gitu. Dan tiba-tiba si gerbang ini tertutup juga, jadi Nou tuh tertahan di tengah-tengah gerbang gitu loh, di tengah-tengah dinding. Kalau misalkan dia balik lagi mentok ya, kan sudah tertutup, tidak bisa balik lagi. Mau nggak mau dia harus terus maju ke kawasan yang sudah bersih gitu, menemui orang tuanya. Tapi dia juga bingung, dia nggak bisa ninggalin kakek dan si Putih begitu saja gitu loh.
tapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi. No akhirnya menemui orang tuanya di sisi satunya, dan terjadi pertarungan di sisi klan Polaris yang satunya, di kota tersebut, antara si Putih dengan Raja Gunung Timur. Tapi si Putih juga sebenarnya sih nggak bisa ngelawan apa-apa, karena dia nggak bisa punya kekuatan kalau misalkan nggak ada Nomu. Dia nggak memiliki spesial apa-apa kalau misalkan tidak melakukan bonding dengan orang yang tepat kayak gitu. Nah, melihat kejadian ini, si kakek ini bingung banget karena dia udah tua. Dia cuma duduk di kursi roda doang, dia nggak punya kekuatan apa-apa, tapi dia bingung gimana caranya nolong si Putih gitu loh. Sedangkan si Putih ini terancam bahaya, mau dibunuh oleh si Raja Gunung Timur. Naunya juga nggak ada, si Putih nggak bisa melakukan bonding apapun. Nah, di tengah kebingungan itu datanglah seseorang yang menjadi pahlawan. Dia adalah Bibi Gil. Teman-teman pasti sudah tahu siapa itu Bibi Gil. Dia disebut dan diceritakan di novel sebelumnya, yaitu novel Selena dan Nebula. Buat teman-teman yang belum baca, bisa lihat video aku aja ya. Nah, sebenarnya Bibi Gil ini juga muncul satu kali di pertengahan cerita novel Si Putih ini, tapi dia akhirnya menjadi superhero di ending novel Si Putih. Tetapi sebenarnya endingnya itu belum sampai bertarung ya, belum sampai menyelamatkan Si Putih gitu. Jadi endingnya itu hanyalah tiba-tiba Bibi Gil ini datang gitu, mau nolongin tapi belum nolongin kayak gitu. Nah, novel Si Putih ini adalah novel ke-10 ya. Novel ke-11 itu adalah Lumpuh. Tapi novel Si Putih ini dengan novel Lumpuh itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ceritanya itu nggak nyambung. Nah, karena Si Putih ini ceritanya itu ngegantung, lanjutnya itu akan nanti di novel ke-12, yaitu novel Bibi Gil sendiri. Jadi akan menceritakan tentang Bibi Gil kayak gitu. Nah, nanti novel ke-11-nya yang Lumpuhnya itu berbeda lagi ceritanya, bukan tentang Noung, bukan tentang Si Putih, bukan tentang Bibi Gil kayak gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan tentang isi novel ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran beberapa bagian yang nggak bisa aku ceritain itu apa, terus buat teman-teman yang penasaran cerita lengkapnya itu kayak gimana, silahkan baca aja bukunya. Bisa beli bukunya di e-commerce atau baca di perpustakaan online juga mungkin ada, di Ipusnas mungkin ada. Bisa juga beli e-booknya di Google Playbook. Pokoknya banyak cara lah untuk membaca buku original ya. Jangan baca atau beli buku bajakan ini. Nah, di sini di novel ini seperti biasa aku akan berbagi hal-hal yang bisa aku petik dari kisah sebuah novel ya. Di sini sebenarnya aku nggak akan bahas panjang lebar karena sebenarnya inti dari perjalanan serial Bumi ini adalah bagaimana caranya agar kita itu dalam hidup selalu berbuat baik segala macam. Cuma ada 2 kalimat yang menurut aku bagus lah ya. Nanti aku bacain aja, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri karena intinya sama aja sebenarnya. Berbuat baiklah di dalam hidup ini, seperti itu. Kalimat yang pertama itu ada di halaman 199 ya teman-teman ya. Bunyinya kayak gini. Hakikat kehidupan. Kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain, menjaga nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup. Itulah definisi mendasar kehidupan. Itu bukan hanya soal bertahan hidup, survive, atau tentang berkuasa. Karena jika hanya tentang itu, manusia sama saja dengan hewan. Intinya sih berbuat baik. Karena sesuatu yang baik itu pasti akan menghasilkan hal-hal baik juga. Entah sekarang, entah nanti, entah besok, entah kapan gitu. Pasti akan membawa kebaikan juga gitu. Nah, kalimat yang keduanya itu ada di halaman 319. Kalau teman-teman punya bukunya silahkan buka. Isinya tuh seperti ini. Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Jangan ragu-ragu, jangan cemas. Ketika kamu memiliki keyakinan yang teguh, hati yang baik, maka segenap dunia akan membantumu. Mereka akan datang mengulurkan tangan, menolong. Kayak gitu teman-teman. Ini sama aja loh. Jangan putus asa, jangan patah semangat ketika kita punya tujuan yang baik. Apapun tantangannya, apapun resikonya harus mampu kita hadapi. Karena selama tujuan kita baik, cara kita mencapai tujuan itu baik, insya Allah, Allah akan selalu kasih jalan, Allah akan selalu kasih kemudahan. Aku nemu salah satu kata-kata di TikTok yang bunyinya tuh kayak gini. Allah kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan, maka Tuhan pasti kasih kekuatan gitu. Allah kasih kesempatan buat kamu untuk
mencapai tujuan kamu, mencapai impian kamu, maka Allah pasti kasih kekuatan. Seberapapun rintangan, seberapapun masalah yang kamu hadapi, Allah pasti kasih sesuai sama porsi yang bisa kamu hadapi. Jadi kamu harus optimis bahwa kamu bisa menghadapi itu, menyelesaikan semua rintangan itu, dan bisa mencapai tujuan itu asal kamu sabar dan senantiasa untuk berbuat baik, berpikir positif. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi segitu aja ya video aku kali ini. Maaf banget kalau misalkan belibet, banyak gangguan, berisik atau apa, karena sebenarnya menurutku cukup sulit ya untuk menceritakan novel Si Putih ini, karena mungkin pertama bukan tentang Raib, Ali, dan Sally, itu bener-bener di luar kebiasaan serial Bumi ya. Tapi terus juga aku tuh sebenarnya belum dapet intinya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, aku bisa menceritakan ini sebisaku. Semoga teman-teman paham. Buat teman-teman yang mau lebih lengkap tahu ceritanya, mau lebih merasa feel-nya pas cerita ini tuh gimana kayak gitu, teman-teman bisa baca bukunya langsung. Ingat, jangan baca atau beli buku yang KW, harus baca atau beli buku yang original, seperti itu. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share semua video-videoku ke sosial media teman-teman juga. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum, silahkan subscribe, please banget, gratis loh. Cuma klik gitu doang kan, gampang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.